Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Reni Witula Sarisismi dalam pembelajaran IPA khususnya kelas 7 semester 2. Kali ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, dalam sistem organisasi kehidupan, penyusun yang utama yaitu sel. Kemudian dari sel akan membentuk yang namanya jaringan. Jaringan akan membentuk suatu organ. Organ akan membentuk sistem organ. Dan kemudian untuk sistem organ sendiri nanti akan membentuk yang namanya organisme. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu tentang sel. Sel itu apa sih? Sel itu merupakan satuan atau unit kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Nah, sel sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu cellulae yang artinya ruang kecil. Sel sendiri ini ditemukan oleh Robert Hooke. Untuk sel ini ada dua jenis yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Untuk sel prokariotik itu adalah yang punya nukleus dan tidak bermembran inti. Sedangkan sel eukariotik itu punya inti sel dan bermembran inti. Nah, kalian bisa lihat di sini ada dua buah gambar, di mana kedua gambar ini merupakan sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk gambar A itu adalah sel hewan, gambar B itu adalah sel tumbuhan. Ya, berikut adalah sel tumbuhan dan bagian-bagian di dalamnya atau organel-organel selnya. Terus kemudian selanjutnya yaitu di sini ada gambar sel hewan. Sel hewan sendiri juga punya organel sel. Ya, kita akan bahas satu-satu tentang organel sel. Yang pertama yaitu membran sel. Membran sel itu terletak di luar sitoplasma, berfungsi untuk mengatur peredaran zat dari dan ke dalam sel. Bersifat tipis dan semi permeabel. Pada sel tumbuhan, selain membran sel juga terdapat dinding sel yang tersusun oleh selulosa atau serat. Fungsinya yaitu untuk melindungi sel dan memberi bentuk sel yang tetap dan kaku. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan sel yang kental mengisi ruangan antara membran sel dan inti sel. Sitoplasma ini disebut juga sebagai plasma sel. Nah, benda-benda yang terdapat pada sitoplasma diantaranya yaitu yang pertama ada ribosom. Ribosom itu sebagai tempat sintesis protein. Yang kedua ada mitokondria. Mitokondria ini sebagai tempat terjadinya respirasi sel dan menghasilkan energi. Yang ketiga ada vakuola, yaitu sebagai tempat penyimpanan zat makanan dan sisa zat metabolisme. Yang keempat ada badan Golgi atau nama lainnya adalah aparatus Golgi. Yang fungsinya adalah untuk membentuk membran sel dan dinding sel, membentuk kantong atau vasikula pada sel kelenjar untuk sekresi, membentuk akrosom pada spermatozoa, kuning telur pada telur, dan lisosom. Nah, yang kelima ada retikulum endoplasma. Untuk retikulum endoplasma ini ada dua jenis, yaitu ada retikulum endoplasma kasar dan halus. Untuk retikulum endoplasma kasar ini adalah untuk memasok nutrien ke organel lain dan membuang zat sisa dari organel sel. Sedangkan retikulum endoplasma halus adalah untuk mengangkut hasil sintesis kecuali protein, membuang zat sisa dari organel sel. Oke, yang keenam ada lisosom, yaitu untuk mencerna bagian-bagian sel yang belum dapat diuraikan oleh sel, menghancurkan bagian-bagian sel yang rusak atau tidak berfungsi, serta menghancurkan sel yang direncanakan agar mati atau apoptosis. Selanjutnya itu ada plastida, yaitu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, karena plastida ini terdapat kloroplas yang mengandung zat hijau daun atau yang disebut sebagai klorofil. Oke, organel sel selanjutnya yang ketiga adalah inti sel. Nah, inti sel ini merupakan bagian dari sel yang utama, berfungsi sebagai pusat pengatur seluruh kegiatan sel. Di bagian dalam inti sel tumbuhan dan hewan terdapat kromatin yang akan membentuk kromosom. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, di mana yang namanya sel tumbuhan itu memiliki dinding sel dan membran sel.
Sedangkan sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, hanya memiliki membran sel. Perbedaan yang selanjutnya adalah kalau sel tumbuhan itu memiliki plastida, sedangkan sel hewan tidak memiliki plastisida. Yang ketiga, mempunyai vakula kalau sel tumbuhan. Kalau sel hewan tidak memiliki vakula, kalaupun ada itu vakulanya itu sangat kecil. Untuk sel tumbuhan sendiri itu tidak memiliki lisosom dan tidak memiliki sentriol, sedangkan sel hewan itu memiliki lisosom dan memiliki sentriol. Oke, selanjutnya kita lanjut pembahasannya, yaitu tentang jaringan. Nah, apa sih itu jaringan? Jaringan itu adalah sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Untuk yang pertama ada jaringan hewan, di mana yang namanya jaringan hewan diantaranya adalah jaringan epitel. Nah, ini fungsinya adalah melapisi atau menutup permukaan tubuh, organ tubuh, rongga tubuh, atau permukaan saluran tubuh hewan. Contohnya adalah kulit dan permukaan rongga mulut. Jaringan yang kedua adalah jaringan otot. Otot sendiri ada 3 macam, yaitu otot lurik, polos, dan jantung. Nah, ini adalah gambar otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Oke, selanjutnya itu jaringan saraf. Jaringan saraf ini tersusun atas sel-sel saraf atau namanya neuron. Ini berfungsi untuk menanggapi rangsang. Selanjutnya ada jaringan ikat, yaitu fungsinya adalah memperkuat tubuh, mengisi celah-celah tubuh, dan menghubungkan jaringan-jaringan satu dengan jaringan lainnya. Nah, jenis-jenisnya ini bisa kalian baca ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah jaringan hewan, dari meristematik sampai jaringan saraf. Kemudian yang kedua adalah jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan diantaranya adalah jaringan meristem, yaitu jaringan yang aktif membelah. Kemudian yang kedua ada jaringan epidermis. Epidermis itu terletak di bagian terluar tubuh tumbuhan. Nah, ini fungsinya adalah untuk melindungi jaringan di bawahnya dan melindungi agar tumbuhan tidak kehilangan banyak air. Jaringan yang ketiga yaitu jaringan parenkim, disebut juga sebagai jaringan dasar. Ini fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan, air, udara, fotosintesis, dan transportasi. Selanjutnya adalah jaringan penyokong. Nah, ini untuk jaringan penyokong ini fungsinya adalah untuk penunjang berdirinya tumbuhan. Untuk jaringan penyokong ada 2, ada kolenkim dan sklerenkim. Jaringan yang kelima adalah jaringan pengangkut. Berarti ini fungsinya untuk mengangkut. Jaringan pengangkut ada 2, yaitu jaringan xilem dan phloem. Ini adalah jaringan pada tumbuhan. Silahkan kalian baca. Oke, untuk selanjutnya adalah organ. Apa sih itu organ? Organ itu adalah sekumpulan jaringan yang memiliki fungsi dan struktur sama. Contohnya ada mata, lambung, usus, hidung, dan lainnya. Kalau pada tumbuhan ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Untuk selanjutnya yaitu sistem organ. Sistem organ itu merupakan organ-organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu pada tubuh organisme. Contoh dari sistem organ adalah sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem gerak, sistem pengangkutan, dan lainnya masih ada lagi. Untuk ini, jika salah satu sistem organ tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi fungsi kerja sistem organ yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada organisme. Organisme itu adalah satuan makhluk hidup tunggal. Jadi setelah punya beberapa sistem organ, nanti akan membentuk yang namanya organisme. Ya, ini adalah urutan sistem organisasi kehidupan. Dimulai dari sel akan membentuk jaringan, jaringan akan membentuk yang namanya organ, organ membentuk sistem organ, kemudian membentuk organisme. Oke, terima kasih untuk penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.